Hai, selamat datang di Masker Hitam. Saat ini kita sedang berada di segmen kasus viral. Segmen yang mengulas sekaligus mencuri ilmu hukum dari peristiwa yang sedang heboh baik di jagat maya maupun di jagat nyata. Kasus apa yang akan kita bahas? Tonton video ini sampai habis. Hotman, saudara patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara adik saya, Iklimah. Nggak mungkin saya wanita seperti itu saya lecehkan. Dia yang mau sama aku. Anda pasti tahu, saat ini sedang ramai prahara saling lapor antara pengacara tajir Hotman Paris versus asisten pribadi atau mantan asprinya yang bernama Iklimah Kim. Kami mengikuti prahara ini saat jagat maya sedang ramai memberitakan sebuah somasi terbuka terhadap Hotman Paris karena diduga telah melakukan pelecehan dan tindakan asusila terhadap salah seorang asisten pribadi alias mantan asprinya yang bernama Iklimah Kim. Menurut kabar yang beredar, kasus ini terjadi sekitar pertengahan Februari lalu. Kami tidak menemukan hari dan tanggal pasti kejadian tersebut. Namun dalam sebuah konferensi pers pada akhir April lalu, mantan aspri nomor 9 ini mengaku pernah dilecehkan oleh bosnya itu baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Nah, si aspri ini bahkan menceritakan bahwa dirinya pernah ditampar, pernah didorong oleh sang bos karena menolak ajakan dan permintaannya. Namun tidak diceritakan ajakan dan permintaan seperti apa yang dimaksud. Tapi dalam konferensi pers tersebut kami melihat arahnya dan kami asumsikan bahwa hal tersebut bermaksud tindakan asusila. Singkat cerita, Iklimah Kim bersama kuasa hukumnya melaporkan Hotman tidak hanya ke polisi tapi juga melayangkan aduan untuk mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Somasi terbuka ini pun sampai ke telinga Hotman dan dia langsung merespon dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke mantan asprinya ini yang berisi ancaman akan melaporkan Iklimah sekaligus dengan pengacaranya atas dugaan pencemaran nama baik. Hotman juga membantah tudingan asprinya melalui unggahan di Instagram pribadinya. Menurut dia, pengakuan Iklimah Kim itu fitnah dan hanya sebuah pansos alias panjat sosial. Hotman mengklarifikasi bahwa kalaupun benar pelecehan yang terjadi pada bulan Februari itu, kenapa pada bulan Maret masih menemani dan mendampingi dirinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, termasuk mengirim foto dan video seksi ke WhatsApp Hotman Paris. Peluru pertahanan Hotman ternyata tidak hanya sebatas klarifikasi ini, kawan-kawan. Dia pun diam-diam telah melaporkan sekaligus pengacaranya ini atas dugaan pencemaran nama baik. Namun dia tidak menjelaskan kapan dan di mana dia melaporkannya. Saling lapor. Klasik tapi seru juga sih. So, apa ilmu hukum yang bisa dicuri dari perhara ini? Yang pertama, mari kita lihat dulu dari kubu Iklimah Kim. Iklimah Kim mengaku pernah dipaksa bahkan ditampar Hotman Paris dalam mobil karena tidak menuruti permintaannya. Lagi-lagi kami merujuk penjelasan di konferensi pers dan kami asumsikan bahwa permintaan yang dimaksud mengarah ke perbuatan pelecehan seksual. Tindakan seperti ini menurut kami masuk kategori tindak pidana yang diatur di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di KUHP memang kita tidak menemukan kata-kata pelecehan seksual, yang ada hanya istilah perbuatan cabul. Misalnya kita lihat di pasal 289 KUHP. Pasal ini bisa saja menjerat Hotman apabila terbukti Hotman Paris benar memaksa atau bahkan menampar Iklimah sesuai ceritanya karena tidak memenuhi kemauannya. Tetapi itu harus dibuktikan dulu. Apalagi menurut keterangan Iklimah itu terjadi di dalam mobil Hotman, yang mana kecil kemungkinan untuk dilihat orang. Implikasinya adalah pembuktiannya cukup sulit. Karena cara membuktikannya selain harus ada saksi yang melihat dan mendengarnya, paling tidak ada visum et repertum untuk membuktikan bahwa benar ada paksaan atau benar ada kekerasan seperti menampar sebagaimana diceritakan oleh Iklimah. Fakta hukum berikutnya masih dari kubu Iklimah terkait Hotman mengunggah foto Iklimah sebagaimana di Instagram pribadi Hotman. Lantas apakah postingan seperti itu dapat dipidana? Kami menganalisanya berdasarkan pasal-pasal berikut. Yang pertama, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dari pasal ini mari kita fokus pada frasa menyebarluaskan, menyiarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Selanjutnya, yang perlu kita cermati dari pasal ini adalah apakah foto itu mengandung unsur ketelanjangan. Di Undang-Undang Pornografi nggak ada definisi ketelanjangan. Jadi mari kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, di foto itu objeknya masih berpakaian sejauh yang kami lihat. Lalu selanjutnya mari kita lihat frasa tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Kalau ini di bagian penjelasan undang-undangnya ada. Nah, di foto ini kami tidak melihat alat kelamin secara eksplisit. Apakah kawan-kawan melihatnya? Jadi pasal ini menurut kami nggak masuk unsur-unsurnya. Tapi ya itu hanya asumsi kami. Kami bukan penegak hukum. Next, mari kita coba lihat pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kesusilaan dalam pasal ini dimaknai secara sempit oleh sebuah peraturan bersama, yaitu muatan atau konten pornografi. Lalu, apa itu pornografi? Mari kita balik lagi ke Undang-Undang Pornografi. Bagaimana dengan serangan dari kubu Hotman Paris? Informasi yang beredar bahwa Hotman Paris sebenarnya telah melaporkan tidak hanya Iklim Hakim tapi juga pengacaranya. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Kenapa pencemaran nama baik? Sebelum ke situ, mari kita lihat dulu apa dan bagaimana hukum mengatur pencemaran nama baik ini, teman-teman. Secara umum, pencemaran nama baik ini diatur di dalam pasal 310 sampai dengan 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, pasal ini memang dikenal sebagai pasal karet karena bisa ditafsir dari berbagai sisi. Tetapi kami dapat meringkas pasal-pasal tersebut dan kami kategorikan perbuatan pencemaran itu meliputi penistaan, fitnah, penghinaan, pengaduan palsu, dan persangkaan palsu. Pasal ini sering disandingkan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE karena mereka saling menunjuk. Atau lebih tepatnya si Undang-Undang ITE melempar bodi ke KUHP. Kira-kira kenapa Hotman menyerang balik dengan pasal ini? Tentu karena dia merasa tuduhan Iklima tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, argumentasinya pun dia sering sampaikan di media bahwa bagaimana mungkin pelecehan terjadi pada bulan Februari sedangkan pada awal Maret Iklima masih menemani dia ke Holy Wings dan berada bersamanya kurang lebih 7 jam. Artinya mungkin menurut Hotman Iklima tidak terlihat seperti korban pelecehan. Dia juga mengirimkan video dan foto yang hanya mengenakan pakaian seperti BH ke WA-nya Hotman Paris. Lalu pencemaran nama baiknya kategori yang mana? Ya bisa tuduhan dengan maksud untuk diketahui umum seperti yang diatur pasal 310 KUHP. Bisa juga pengaduan palsu ke penguasa seperti pasal 317 karena Iklima dan kuasa hukumnya telah melaporkan ke pihak berwajib. Bisa juga persangkaan palsu seperti pasal 318 KUHP. Aduh, kok ribet ya urusannya. Lalu mana yang benar dan siapa yang salah sih di antara mereka ini? Kami tidak bisa menjawab itu, teman-teman. Lagi-lagi karena kami bukan penegak hukum. Kami hanya ingin membantu kalian mencuri ilmu dari kasus-kasus viral seperti ini. Besar harapan kami, hasil curian kali ini memberi manfaat positif bagi kita semua. Kita pantau aja terus kasus mereka ini dan tonton terus video-video kami. Siapa tahu kami bisa membagikan perkembangannya kepada teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.